Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan mengenai materi sistem otot atau muscle system. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Latifah, dengan NPM 2013024017 sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Yudianto dengan NPM 2013024021 sebagai presenter, dan Diana Yosita dengan NPM 2013024031 sebagai presenter. Next. Nah, untuk materi yang akan kami jelaskan atau akan kami presentasikan ada 3. Yang pertama mengenai anatomi sistem otot pada manusia, yang kedua fisiologi sistem otot pada manusia, dan yang ketiga gangguan yang terjadi pada sistem otot pada manusia. Untuk materi yang pertama mengenai sistem mengenai Untuk materi yang pertama mengenai anatomi sistem otot pada manusia akan dijelaskan oleh Diana Yosita. Kepada Diana, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem otot pada manusia. Yang pertama, tentang definisi sistem otot itu apa. Jadi, otot ini merupakan jaringan pada tubuh yang bercirikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dan sistem saraf. Namun, otot ini ada otot yang tidak dipengaruhi oleh sistem saraf, yaitu otot jantung. Nah, kontraksi pada otot ini berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Kemudian, jaringan otot ini menyusun 40-50% dari berat badan total. Next. Kemudian, di sini ada fungsi otot itu sendiri. Fungsi otot secara umum itu ada 4. Yang pertama ada pergerakan. Seperti yang kita ketahui, otot membantu kita dalam menggerakkan bagian-bagian tubuh, seperti lengan, kaki saat berjalan, dan lain-lain. Yang kedua, stabilisasi posisi tubuh. Selain rangka untuk menopang tubuh, otot juga berfungsi untuk menstabilkan posisi tubuh supaya tetap tegak. Kemudian, yang ketiga, mengatur volume organ. Dan yang keempat, termogenesis. Otot juga berpengaruh pada suhu tubuh manusia. Sifat sebelumnya, yuk. Sifat jaringan otot ini nih, dia eksitabilitas, dapat berkontraksi, dapat diregang tanpa merusak jaringan pada batas tertentu, dan elastis. Next. Kemudian, struktur otot pada manusia. Yang pertama ada tendon. Tendon ini adalah tempat melekatnya otot. Yang kedua ada epimysium. Epimysium ini merupakan lapisan terluar dari jaringan yang mengelilingi seluruh otot. Kemudian ada perimysium. Perimysium ini merupakan lapisan tengah yang mengelilingi berkas serat otot. Kemudian ada endomysium yang merupakan lapisan terdalam yang mengelilingi masing-masing serat otot. Kemudian ada fasciculus. Fasciculus ini merupakan kumpulan serabut otot yang membentuk satu bundel otot. Kemudian ada myofibril. Myofibril ini merupakan struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen. Nah, filamennya ini
terdiri dari miosin dan aktin. Aktin ini merupakan filamen tipis dan yang miosin merupakan jaringan tebal, filamen tebal. Next. Kemudian ada jenis-jenis otot. Berdasarkan Rohana dan kawan-kawan pada tahun 2009, ada 3 macam sel otot pada manusia, yaitu yang pertama otot jantung, kedua otot lurik, dan otot polos. Next. Yang pertama otot polos. Otot polos ini terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot polos ini berbentuk seperti gelendongan, di bagian tengahnya bagian tengahnya besar, namun di kedua ujungnya sedikit meruncing. Dan kemudian ada inti sel pada setiap gelendongan itu. Kemudian otot polos ini terletak di dalam dinding tubuh dalam, misalnya itu pada dinding usus, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, dan dinding saluran pencernaan. Nah, salah satu fungsi otot polos ini adalah sebagai penggerak bolus makanan pada saluran pencernaan. Next. Selanjutnya otot lurik. Sel-sel otot lurik ini berbentuk silindris atau berbentuk seperti tabung dan berinti banyak, inti selnya banyak, dan letaknya di pinggir, panjangnya 2-5 cm dan diameternya 50 mikron. Sel otot lurik ini ujung selnya tidak menunjukkan batas yang jelas, tidak terlihat ujung sel dari otot lurik, dan dia sama seperti otot yang lain terdiri dari miofibril, tidak homogen, dan tampak serat-serat lintang. Seperti pada gambar, strukturnya terdiri dari inti sel, kemudian ada musikal itu apa, boy? Muscle itu otot, fiber itu jaringan, Iya. serat otot. Seperti pada gambar, strukturnya terdiri dari inti sel, kemudian ada serat otot, dan di serat otot ini nanti ada miofibril yang terdiri dari filamen-filamen aktin dan miosin. Otot lurik ini dibedakan menjadi 3 macam lagi. Yang pertama otot rangka, kemudian otot lurik, dan otot lingkar. Otot lurik ini melekat pada rangka. Next. Dan yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ini bentuknya hampir mirip seperti otot lurik, tetapi serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Seperti pada gambar, menunjukkan ada ketersambungan antara sel-sel otot. Dia berciri khas berwarna merah dan tidak dapat dikendalikan oleh kemauan. Seperti yang dibahas sebelumnya, otot jantung ini aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot jantung ini mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tergantung pada tidaknya rangsangan saraf. Jadi, otot jantung ini saling berpengaruh pada aktivitas yang kita lakukan. Fungsi utama dari jaringan otot jantung ini adalah untuk memompa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Cukup dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Dian Yusita yang sudah menjelaskan mengenai anatomi dari sistem otot. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai fisiologi sistem otot pada manusia akan saya sampaikan. Next, kita yang sudah menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu materi kedua mengenai fisiologi sistem otot akan saya jelaskan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pada struktur otot itu terdapat berkas serabut otot dan nukleus serta miofibril. Nah, pada miofibril ini terdapat segmen-segmen yang dipisahkan satu sama lain oleh selaput tipis protein struktural yang disebut dengan garis Z atau lempeng Z. Nah, pada gambar yang sebelah kanan itu merupakan perbesaran dari gambar yang sebelah kiri, yaitu satu sarkomer. Satu sarkomer dihitung jaraknya dari garis Z yang satu dengan garis Z yang lainnya. Nah, pada satu sarkomer ini terlihat ada yang berwarna merah gelap dan ada yang berwarna merah terang. Nah, yang berwarna merah terang ini merupakan pita I dan yang berwarna merah gelap itu pita A. Kemudian pada bagian tengah-tengahnya itu ada zona H. Nah, pada sarkomer ini terdapat filamen-filamen atau serabut yang terdiri dari filamen aktin dan filamen miosin. Nah, di sini terlihat untuk yang tipis itu filamen aktin dan yang tebal itu filamen miosin. Next. Nah, ini merupakan gambar lebih jelasnya dari filamen aktin dan filamen miosin. Nah, untuk yang berwarna merah bagian atas ini ter bentuknya seperti stick golf yang memiliki kepala atau disebut dengan kepala miosin dan tangkai atau ekor miosin. Nah, antara miosin dan aktin atau filamen tebal dan filamen tipis ini merupakan bagian dari miofilamen. Jadi miofibril tadi itu terdiri dari serabut-serabut atau filamen-filamen itu yang disebut dengan miofilamen. Kemudian miofilamen itu terbagi lagi menjadi filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tipis yaitu tin filamen itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada protein aktin, yang kedua ada troponin, dan yang ketiga ada tropomyosin. Kemudian untuk filamen tebal atau thick filamen itu terdiri dari protein myosin. Next. Nah, untuk fungsi dari masing-masing bagian tersebut, yang pertama pada protein aktin itu berfungsi sebagai tempat melekatnya protein myosin saat terjadi pergerakan atau pergeseran. Jadi pada protein aktin itu tadi kan berbentuk seperti double helix atau rantai ganda, mirip pada DNA. Nah, pada strukturnya itu ada yang dinamakan dengan binding site, yaitu tempat melekatnya protein myosin pada saat terjadi pergerakan. Kemudian yang kedua ada troponin. Troponin ini sebagai tempat untuk melekatnya kalsium. Nah, kalsium yang melekat pada troponin ini akan berfungsi membuka binding site yang tertutupi oleh tropomyosin sehingga bisa terbuka. Kemudian untuk tropomyosin sendiri itu bekerja sebaliknya atau berfungsi sebaliknya yaitu menutupi binding site pada aktin ketika tidak berkontraksi. Kemudian yang terakhir yaitu miosin itu berfungsi untuk memungkinkan adanya pergeseran ke depan maupun ke belakang pada tin filamen sehingga terjadi pergerakan. Nah, pada miosin ini tadi kan
terdiri dari kepala dan ekor ekor miosin. Nah, kepalanya itu yang akan bergerak ketika terjadi pergerakan. Jadi dia maju mundur dan akan menghasilkan pergeseran. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kontraksi otot. Nah, ini gambarnya untuk satu sarkomer ya. Ada lempeng Z, ada aktin, dan ada miosin. Nah, jadi untuk eh, mekanisme kontraksi otot itu sendiri, ketika miosin bekerja, maka ia akan menarik lempeng Z yang ada di kedua ujung sarkomer ke ujung tengah. Ini jadi lempeng Z-nya ini akan ditarik oleh kepala miosin itu menuju ke tengah. Nah, ketika lempengnya ini ditarik, maka akan mengalami pemendekan. Nah, memendeknya semua sarkomer yang ada di otot rangka itu akan menyebabkan otot berkontraksi. Next. Untuk mekanisme kontraksi otot sendiri itu ada dua cara, tapi masih hanya sepintas saja. Untuk yang pertama yaitu kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron yang dinamakan neuromuscular junction. Kemudian untuk mekanisme yang kedua itu ada sliding filament theory, itu dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh terminal sisternae ke sitosol. Jadi ini melibatkan kepala miosin tadi. Next. Kemudian ada relaksasi otot. Jadi setelah berkontraksi, otot akan melakukan relaksasi itu karena dua hal. Yang pertama, karena energinya tidak cukup. Jadi untuk menggerakkan aktin, maka miosin tersebut membutuhkan energi berupa ATP. Kemudian untuk yang kedua, itu karena sinyal atau impuls. Jadi ketika otak kita ingin melakukan relaksasi, maka ia akan mengirimkan sinyal ke otot melalui perantara asetilkolin. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai gangguan pada sistem otot manusia. Akan dijelaskan oleh Yudianto. Kepada Yudi dipersilakan. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem otot manusia. Untuk yang pertama itu ada penyakit miopati. Miopati adalah kondisi medis yang menyebabkan kelemahan otot, dapat disebabkan oleh berbagai penyakit atau kondisi seperti gangguan tiroid, penyakit autoimun seperti lupus, ALS, dan rheumatoid arthritis. Dampak yang signifikan pada tubuh secara keseluruhan di antara lain yaitu yang pertama ada kelemahan otot, gangguan mobilitas, gangguan pernapasan, gangguan mental. Untuk yang kedua yaitu distrofi otot adalah kelompok penyakit genetik yang menyebabkan kerusakan pada otot dan mengakibatkan kelemahan otot yang progresif. Penyebab distrofi otot adalah kelainan genetik atau mutasi pada gen yang bertugas mengatur fungsi dan bentuk struktur otot. Berapa akibat distrofi otot pada individu secara keseluruhan antara lain? Yang pertama, eh, kelemahan otot, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan gangguan tulang dan sendi. Untuk yang ketiga itu Parkinson. Parkinson adalah penyakit
neurodegeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat, penyebab penyakit Parkinson bahwa kerusakan sel-sel saraf yang menghasilkan dopamin. Berikut adalah beberapa dampak dari penyakit Parkinson terhadap mekanisme fungsi pada tubuh. Di antaranya yaitu ada sistem motorik, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem saraf otonom, dan sistem kognitif. Contohnya yaitu yang keempat, fibromyalgia adalah sebuah kondisi yang menyebabkan nyeri kronis dan sensitivitas pada otot, ligamen, dan tendon. Penyebab kelainan ini adalah serotonin. Beberapa dampak dari penyakit fibromyalgia terhadap mekanisme tubuh antara lain itu yang pertama sistem saraf pusat, sistem pencernaan, dan sistem kardiovaskular. Untuk yang kelima yaitu keseleo adalah cedera pada sendi di mana sendi mengalami pergeseran atau perubahan bentuk yang sementara. Beberapa penyebab umum keseleo adalah bisa diakibatkan oleh cedera olahraga, kecelakaan, jatuh maupun aktivitas sehari-hari. Kemudian dampak terhadap mekanisme tubuh dapat mencangkup kerusakan ligamen dan ketidakseimbangan postur atau gerakan. Yang keenam yaitu tendinitis. Tendinitis adalah kondisi medis yang terjadi ketika seorang individu mengalami peradangan pada tendon. Tendinitis umumnya disebabkan oleh gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tendinitis dapat mengaruhi individu secara keseluruhan dengan berbagai cara. Yang pertama itu rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang kedua, keterbatasan gerakan. Yang ketiga, risiko cedera. Untuk yang ketujuh itu atrofi otot. Atrofi otot adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan volume atau ukuran otot yang terjadi karena hilangnya massa otot atau penurunan jumlah serat otot. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum atrofi otot. Yang pertama itu kurangnya aktivitas fisik, yang kedua cedera, yang ketiga penuaan, yang keempat obat-obatan. Beberapa akibat gangguan atrofi otot terhadap mekanisme kerja tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengalami kesulitan dalam bernapas, yang kedua gangguan pencernaan, dan yang ketiga itu kekurangan kekuatan. Untuk yang ke-8 yaitu miositis. Miositis adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada otot-otot tubuh disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan autoimun, infeksi virus, infeksi samping obat, paparan bahan kimia, dan faktor genetik. Akibatnya, individu yang mengalami miositis dapat mengalami kesulitan melakukan aktivitas fisik. Yang kesembilan yaitu dystonia adalah kondisi yang terjadi ketika otot-otot tubuh berkontraksi secara tidak terkontrol sehingga menyebabkan tubuh bergerak sendiri tanpa sadar. Dystonia disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf yang mengatur gerakan tubuh. Akibatnya, dystonia dapat memengaruhi fungsi organ yang terkait dengan area tubuh yang terkena dampak seperti paru-paru dan pencernaan karena tekanan pada rongga dada dan rongga perut. Untuk yang ke-10 yaitu miastenia gravis adalah gangguan neuromuskular autoimun yang menyebabkan kelemahan otot yang bertambah berat setelah bangunan otot. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami miastenia gravis antara lain yaitu faktor genetik dan faktor usia. Berikut adalah beberapa akibat miastenia gravis yang dapat terjadi pada individu secara keseluruhan. Yang pertama itu gangguan mental dan emosional, yang kedua risiko cedera, yang ketiga komunikasi medis, yang keempat pengobatan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yudianto yang telah menyampaikan materi ketiga sekaligus materi terakhir. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.